Assalamualaikum, permisi Bu. Iya Bu, waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Iya Bu. Oke Mbak. Baik Mbak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bida Lutfi Anggraini. Sebelumnya ini nama Mbak siapa ya? Siti Nurjana Ibu. Oh iya, Mbak Siti. Coba Mbak bisa jelaskan maksud dan tujuannya untuk datang ke klinik saya gimana ya Mbak? Saya itu sebenarnya malu sih Bu mau curhat ke siapa. Karena apa Mbak? Karena saya hamil di luar nikah gitu Bu. Sudah berapa lama Mbak kejadian tersebut? Baru seminggu kemarin sih. Nah saya bingung mau curhat ke siapa. Takutnya kalau cerita ke orang tua juga nanti marah-marah. Jadi saya lihat Google kan. Jadi katanya datang aja ke bidan. Nah kalau itu saya pengen tahu aja deh kesini. Jadi sebelumnya Mbak sudah tahu apakah pernah tes pack ataupun telat menstruasi, tahu kalau Mbak sedang mengandung atau hamil? Sudah kemarin. Di sini saya ingin menjelaskan edukasi ataupun pendidikan kesehatan tentang resiko kehamilan remaja di luar nikah ya Bu. Jadi saya sebutkan ya Mbak. Jadi kan karena Mbak ini, mohon maaf, umurnya berapa tadi Mbak? Umur saya baru aja 15 tahun. Oh, berarti 15 itu baru menginjak kelas 3 SMP ya Mbak, seperti itu? Iya, makanya saya umurnya masih belia sekali. Iya, terus juga lihat di Google katanya nanti banyak resiko-resiko gitu ya. Oh iya, memang betul. Jadi saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi kehamilan remaja itu kehamilan di luar nikah. Yang kehamilannya itu yang terjadi pada usia antara 14 sampai 19 tahun Mbak. Jadi tanpa melalui proses pernikahan seperti yang Mbak bilang tadi, karena Mbak kan belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya. Iya, Bu. Jadi sebelumnya izin tanya, Mbaknya itu punya pacar kah apa bagaimana? Iya, saya waktu itu pacaran, nyesel banget. Oh iya. Udah 2 tahun sih pacaran sama dia. Jadi langsung saja saya sebutkan resiko-resiko apa aja yang bisa dialami oleh remaja yang mengalami kehamilan. Yang pertama itu ada resiko psikologi dan sosial, yaitu mempertahankan kehamilan di luar nikah. Jadi kehamilan yang terjadi merupakan ada masalah remaja karena belum dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Biasanya kan kalau misalkan Mbak ataupun wanita-wanita lain itu mengalami hamil di luar nikah, pasti kan pandangan masyarakat ataupun orang lain pun bakalan berbeda ya Mbak, kayak dipandang sebelah mata ataupun dipandang rendah karena itu adalah hal yang tidak terpuji seperti itu. Saya nyesel banget. Iya. Lalu kehamilan remaja juga itu sulit diterima di keluarga Mbak dan masyarakat. Dan biasanya kan bakalan menyalahkan remaja tersebut, apalagi bahkan seorang wanita. Biasanya kan kayak dipandang wanita ada yang paling salah gitu Mbak dalam kehamilan tersebut. Padahal nggak selamanya wanita tersebut yang salah, karena kan dalam proses kehamilan juga kan membutuhkan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan juga biasanya kan bakalan mengalami rasa malu dan rasa bersalah seperti itu ya. Jadi selama ini orang tua sudah mengetahui ataupun sudah mengetahui ataupun sudah mengira bahwa Mbak ini udah hamil apa belum ya? Orang tua belum tahu sih. Berarti selama ini masih bersembunyi-sembunyi ya, baru pertama kali ini ke bidan. Iya. Nah, lalu ada sikap sinis dari masyarakat dan orang tua menjadi sumber ketegangan mental pada remaja. Biasanya kan nanti juga Mbak kan bisa mengalami depresi, stres, dan gangguan mental, bisa menyebabkan gangguan jiwa juga Mbak, yang berpotensi nanti komplikasi kepada kehamilan tersebut. Perasaan bingung, cemas, dan malu bersalah itu pasti menghantui dan selalu berpikir di otak Mbak, karena satu kesalahan saja itu pasti akan menyesal gitu Mbak, dan apalagi sekarang resikonya adalah kehamilan. Lalu ada resiko masa depan, mempertahankan kehamilan di luar nikah. Jadi resiko masa depan itu yang pertama adalah terpaksa meninggalkan sekolah ataupun dikeluarkan dari sekolah. Karena Mbaknya ini kan baru saja hamil ya, mungkin baru hitungan beberapa hari.
tapi masih ingin ada sekolah atau masih ada keinginan untuk sekolah atau tidak? Masih Bu. Mungkin nanti kalau misalkan kandungannya sudah besar tidak bisa sekolah lagi ya, karena orang-orang juga nanti bakalan mengetahui bahwa Mbak itu sedang hamil gitu. Lalu terpaksa menikah. Apakah dari pihak laki-laki sudah ada tanggung jawab ataupun respon Mbak tentang kehamilan ini? Apakah sebelumnya Mbak sudah mengetahui atau memberitahu kepada pasangan Mbak atau pacar Mbak bahwa Mbak telat menstruasi dan ternyata pas setelah dites itu hamil? Jadinya setelah dari ini sih saya mau memberitahu. Nah, lalu ada risiko ekonomi. Jadi meningkatnya ketergantungan finansial pada orang tua ataupun anggota orang keluarga lain. Karena Mbak kan ini kan masih sekolah, belum bekerja, dan dan pacar Mbak juga kan teman Mbak sekolah juga. Jadi kemungkinan ekonominya juga nanti akan sulit karena tidak ada pekerjaan dan pemasukan seperti itu. Mungkin nanti kan bakalan ketergantungan kepada orang tua. Lalu selanjutnya ada resiko fisik ya Bu yang dialami remaja yang mengalami kehamilan. Biasanya pada usia 14-18 tahun itu otot-otot rahim wanita itu belum cukup kuat sehingga kehamilan dapat membuat robekan pada rahim. Dan ini tuh resiko ataupun resiko tinggi, jadi emang tidak mungkin nanti kedepannya itu ibu akan mengalami komplikasi ataupun gangguan lainnya itu Bu, untuk melahirkan bayi ibu. Karena sejatinya kan remaja itu kan alat reproduksinya juga belum sempurna dan belum bekerja dengan baik Bu, Mbak. Pada usia 14-19 tahun sistem hormonal belum stabil, ditandai dengan belum teraturnya haid. Kalau boleh tahu terakhir haid itu dari kelas berapa ya Mbak? Apakah SD atau awal SMP? Terakhir haid. Maksudnya awal haid? Awal haid sekarang saya SMP kan? Ya, umur 15. Iya. Nah, saya itu haid awal pertama itu kelas 6 SD. Oh, kelas 6. Nah, jadi ketidakteraturan hormon tersebut membuat kehamilan itu tidak menjadi tidak stabil. Dan biasanya nanti ya terjadi perdarahan dan keguguran atau kematian janin. Nah, lalu ibu remaja itu beresiko mengalami komplikasi pasca partum. Jadi bila kehamilan ibu yang diteruskan dalam usia yang muda dari sudut ilmu kebidanan itu dapat mengakibatkan penyulit ataupun komplikasi kehamilan yang cukup besar. Contoh-contohnya itu ada prematur, jadi bayi belum matang tuh udah lahir itu kayak seperti usia 7 bulan ataupun 8 bulan sudah hamil, sudah lahiran. Biasanya itu nanti beresiko entah anaknya itu mengalami kecacatan ataupun kegangguan lainnya. Terus pertumbuhan janin di dalam rahim ibu juga kurang sempurna. Kehamilan dengan keracunan yang memerlukan penanganan khusus. Adanya perdarahan setelah melahirkan, lalu juga pengeluaran ASI yang tidak cukup ataupun terlambat. Karena kan usia seperti Mbak ini kan memang alat reproduksinya juga belum bekerja dengan matang. Jadi mungkin nanti dalam pengeluaran ASI-nya juga tidak akan cukup. Nanti juga biasanya tuh mengalami anemia, kejang-kejang, dan tekanan darah tinggi. Lalu selanjutnya itu ada resiko menggugurkan kehamilan dengan aborsi. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Mbaknya ini ada niatan untuk aborsi atau ingin menjaga kehamilan Mbaknya? Nggak tahu sih Bu, di sisi lain pengen menjaga kehamilan, tapi di sisi lain juga kayak pengen digugurkan aja gitu. Nanti Mbaknya bisa komunikasi sama keluarga, sama pacar Mbak juga ya. Karena tindakan aborsi itu juga sangat tidak dianjurkan sekali, dan kebetulan kita tenaga medis itu sangat melarang aborsi, karena aborsi juga itu kan sangat merugikan dan mempunyai resiko yang fatal bagi ibu dan juga bayinya. Karena setelah aborsi itu biasanya terjadi perdarahan dan komplikasi lain seperti infeksi, terus adanya robekan dinding rahim, lalu ada kerusakan leher rahim, dan bisa menyebabkan kematian. Terus juga Mbak juga kalau misalkan ingin menjaga kehamilan, jangan coba-coba sekali-kali seperti minum-minum ataupun minum obat-obatan atau jamu-jamu lainnya.
karena sama saja itu seperti mengaborsi secara perlahan-lahan kandungan Mbak. Nah, lalu ada resiko psikis menggugurkan dengan aborsi, yaitu perasaan takut, panik, tertekan, dan stres, dan trauma. Mengingat proses aborsi itu rasanya sangat sakit sekali ya Mbak. Adanya kecemasan karena rasa bersalah ataupun dosa dari aborsi bisa berlangsung lama, hingga dapat menyebabkan depresi, perasaan sedih, kehilangan bayi, ataupun nanti juga menimbulkan bunuh diri ya Bu. Jadi memang aborsi itu tidak sangat disarankan sekali dan sangat dilarang keras di dunia kesehatan. Proses itu sangat beresiko tinggi ya Bu, Mbak, apalagi Mbak ini kan wanita dan biayanya juga sangat mahal seperti itu. Jadi jika Mbaknya ingin menjaga kehamilan, nanti bisa rutin-rutin melakukan cek kesehatan ya. Kita juga bakalan memantau apakah kesehatan ibu itu, kesehatan Mbaknya dengan bayinya, janinnya itu membaik atau tidak, karena kan memang usia remaja ini memang agak sulit ya, karena pertumbuhan reproduksi, hormon, serta organ-organ di tubuhnya itu kan belum matang sempurna seperti itu. Jadi diharuskan melakukan cek kesehatan secara rutin. Jadi bagaimana Mbak, apa yang sudah saya jelaskan, apakah Mbak Siti bisa dimengerti? Dimengerti Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih, sudah jelas tadi kan banyak banget ya risiko-risikonya. Iya. Apapun itu mungkin saya akan memikirkan kembali apa yang saya kerjakan karena kesalahan saya gitu Bu. Iya. Terus apalagi ya, saya juga berencana sih tidak mau mengaborsi kehamilan saya dulu. Nanti Mbak Siti bisa jujur kepada keluarga ataupun keluarga pasangan juga ya, bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, kalaupun memang tidak disengaja gitu. Iya betul, saya sedih banget Bu, saya menyesal. Iya. Kalau begitu Mbak Siti berarti harus jaga-jaga kesehatan ya Mbak dari sekarang untuk menjaga janinnya juga. Ya, mungkin nanti saya akan memeriksakan kehamilan saya di sini saja ya Bu. Iya, bisa kok Mbak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah jelas. Tetap semangat ya Mbak. Nanti juga kan walaupun memang masyarakat belum bisa menerima keadaan Mbak Siti, tapi lama-lama mulai mengerti kok bahwa ini adalah sebuah kecelakaan dan memang tidak diinginkan juga untuk setiap remaja, pasti tidak diinginkan. Seperti itu. Saya menyesal Bu dengan namanya pacaran itu. Iya, mungkin nanti adalah jalan satu-satunya jalan itu Mbak bisa minta pertanggungjawaban kepada pacar Mbak untuk menikahi Mbak selanjutnya. Karena kasihan juga nanti status Mbaknya masa nggak ditanggungjawabkan gimana nanti untuk mengurus bayinya. Ya Bu, mohon doanya ya Bu, semoga semuanya baik-baik saja ke depannya. Iya, amin Mbak. Sudah, saya pulang dulu ya Bu. Iya Mbak. Semangat terus ya Mbak. Iya. Waalaikumsalam.